Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 8. Ini soal nomor 8 ini kan mirip seperti soal yang nomor 7 ya adik-adik ya. Kakak cuma buat rumusnya aja, nanti kalian bisa cari ya, supaya kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ini berarti kalor yang diserap 400 ya itu ya. Sama aja jadinya kan, itu dia. Bedanya di sini cuma massa S-nya 1 kilo kan, tadi 2 kilo. 400 joule, kemudian massa S-nya sebesar 1 kilo. TS itu dia minus 10 derajat Celcius. Ini ada kesetimbangan termal ya, berarti suhunya sampai 0 doang. Berarti T sama dengan 0 derajat Celcius. Oh, berarti Q yang diserap sama dengan QS ditambah Q lebur ya. Berarti 400.000 sama dengan MS CS delta TS ditambah MS yang melebur dikali kalor lebur S. Oke. Yang ditanya ini adik-adik ya. Nanti kalian cari, masukin aja ke angkanya. Ini yang ditanya. Semuanya sudah ada. Itu dia. Ini delta TS-nya 10 derajat Celcius. Kita lanjut ya adik-adik ya ke soal berikutnya. Hasil pengukuran kapasitas panas C besar ya, suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T dinyatakan oleh persamaan C besar sama dengan alfa T plus beta T pangkat 3. Satuan untuk alfa dan beta yang mungkin adalah. Oke. Ingat di sini kan dibilang C itu adalah kapasitas panas ya, atau kapasitas kalor. Kalau kalian masih ingat tadi, kan keterangannya kakak buat ada ya di slide sebelumnya, satuannya itu kan joule per derajat Celcius ya. Tapi perhatikan adik-adik, semua di pilihannya suhunya nggak dalam derajat Celcius tapi Kelvin, jadi sama aja itu ya, joule per Kelvin. Karena kita mau lihat satuannya aja. Kemudian persamaan C dibilang di soal, C sama dengan alfa T ditambah beta T pangkat 3. Oke, ditanya berapa satuan si alfa sama si beta. Jadi nanti caranya ambil satu-satu aja adik-adik. Ambil nanti dari sini ke sini, kemudian ambil lagi dari sini ke sini. Gitu. Oke ya, berarti kita ambil dulu yang pertama, C sama dengan alfa dikali T. Oke ya. C-nya di situ joule per Kelvin. Joule per Kelvin itu kan joule K pangkat minus 1 ya. Alfa yang mau kita cari satuannya, T di situ kan temperatur ya. Dalam hal ini kita pakai dalam Kelvin. Dipilihannya dalam Kelvin. Oke, berarti K ya. Maka nanti alfa di sini jadi joule K pangkat minus 2 jadinya kan. JK minus 1 per K berarti JK pangkat minus 2. Oke. Itu dia yang alfa. Sekarang kita lihat yang beta. C sama dengan beta T pangkat 3 ya. Berarti di sini JK pangkat minus 1, beta Kelvin pangkat 3, maka beta sama dengan JK pangkat minus 4 kan. JK pangkat minus 1 per K pangkat 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Masih bisa kan? Oke ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu ya, ditanya aja. Sebuah tembaga bermassa 10 gram dan bersuhu 120 derajat Celcius
dimasukkan dalam kalorimeter berisi air bersuhu 20 derajat Celcius. Suhu akhir campuran adalah 23 derajat Celcius. Jika percobaan ini diulang kembali dengan menggunakan kondisi awal yang sama, kecuali masa tembaga yang dipakai dirubah sekarang menjadi M, maka suhu akhir campuran adalah 25 derajat Celcius. Jika kalorimeter tidak menyerap kalor, maka nilai M-nya berapa? Oke ya. Nah, kita buat dulu di sini tembaga ya. Kakak buat M tem ya. M tembaga maksudnya sebesar 10 gram. Oke. Bersuhu ya, ini T tembaga. Tembaga itu dia 125 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi air. A itu air ya, 20 derajat Celcius. Nah, ketika ini yang terjadi adik-adik, ternyata dibilang T campurannya itu sebesar 23 derajat Celcius. Oke ya. Itulah percobaan yang pertama. Ini percobaan pertama. Percobaan 1 ya. Itu dia. Kakak buat di sini ya. Oke, sekarang kita lihat percobaan kedua. Percobaan kedua dibilang masa tembaganya nanti kalau ujian nggak usah seperti ini ya. Ini kan karena kita belajar supaya sama-sama paham. M tembaganya diganti sebesar M gram. Oke, nah sekarang T tembaganya sama ya Dede ya. 125 derajat Celcius. T airnya juga sama kan. 20 derajat Celcius. Bedanya sekarang ketika diganti masa tembaganya jadi M gram, T campurannya itu sekarang jadi 25. Oke ya. Ditanya adalah berapa sebenarnya masanya si tembaga tadi yang sebesar M. Oke ya. Kita lihat dulu untuk percobaan yang pertama. Karena itu campuran, maka kita pakai konsepnya azas Black ya. Azas Black. Oke, azas Black berarti yang Q lepas ya. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas berarti si tembaga. Berarti M tembaga ya. Ini C tembaga. Nanti kalau kakak buat T nanti jadi ambigu sama T akhir kayak gitu ya. Delta T ini delta T-nya si tembaga. Air berarti di sini M air, C air, delta T si air. Oke. M tembaganya 10 gram adik-adik. C tembaganya berapa? C tembaganya nggak tahu kita berapa kan. Kemudian delta T tembaga. Ingat ya, kan delta T itu kan konsepnya suhu akhir dikurang suhu awal. Tapi kalau di azas Black sama nanti ada di persambungan dua batang di perpindahan secara konduksi, delta T itu pengertiannya adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah. Berarti delta T untuk tembaga berarti tinggi si tembaga ya. Rendahnya siapa? Campurannya. Berarti 125 dikurang 23. Sedangkan untuk delta T air berarti dari sini ke sini ya. T campuran dikurang 20 kan. Tinggi kurang rendah. Oke, berarti 125 dikurang 23 berarti 102. M airnya kita nggak tahu berapa. C air berarti 1 kan. Kenapa 1 Kak? Karena dalam gram. Delta T air berarti di situ 3. Oke, maka nanti kita dapatlah di situ C-nya si tembaga sama dengan 3 MA per 1020 ya. Inilah C tembaga dapat. Nah, sekarang kita beralih ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua sama ya.
Q lepas sama dengan Q terima, adik-adik. Yang melepas si tembaga berarti M tembaga, C tembaga, dikali delta T ya, Q kan MC delta T. Di sini berarti M air, T air, delta T air ya. Nah, berarti nanti untuk delta T si tembaga ini dari sini ke sini ya, 125 kurang 25, kalau untuk air berarti 25 dikurang 20. Itu dia. Oke, M tembaganya M. C tembaganya 3 MA per 1020 ya. Delta T tembaga 100 sama dengan MA-nya nggak tahu berapa. CA-nya 1 kalori per gram derajat Celcius ya. Delta TA-nya berarti 5. Itu dia. Oke, berarti kita bisa coret-coret ya. Yang mana ini yang bisa kita coret? Ini bisa dicoret-coret ke sini ya. Kemudian yang ini bisa lagi dicoret. Kakak tulis dulu ya. Ini tadi 30M per 102 sama dengan 5. Berarti bisa kita coret, ini berarti 6. Maka M sama dengan 102 dibagi sama 6. 102 dibagi 6 berarti 17 gram ya. Jawabannya berarti yang C. Ada pertanyaan adik-adik? Nggak ada ya. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 11. Hasil campuran 1 gram es bersuhu 0. Perhatikan suhunya 0. Dengan 1 cm, ini cc itu cm kubik ya. Air bersuhu 0 juga ya. Dalam wadah berdinding adiabatik. Nah, yang perhatikan di situ suhunya sama kan adik-adik ya. Suhu sama ya. Massa juga sama kan. Ya berarti nanti kondisinya tetap kan. Nggak ada di situ yang menyerap, nggak ada di situ yang diserap. Berarti kondisi sama ya. Jadi jawabannya di situ adalah yang D kan. Tetap dia nggak berubah, nggak ada yang diserap, nggak ada yang menyerap. Maksudnya di sini tidak ada percampuran maksudnya ya. Tidak ada percampuran. Oke ya. Suhunya sama, jadi tidak ada percampuran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Waduh, ada yang gabung. Oke, es bersuhu minus 8 derajat Celcius dan bermassa M1 gram dicampur dengan air bersuhu 12 derajat Celcius dan bermassa M2 ya. Oke, kita lihat di sini ada es ya. Suhu si es itu minus 8 derajat Celcius. Kemudian massanya si es itu dibilang sebesar M1 gram. Berapa M1-nya Kak? Nggak tahu kita berapa ya. Kemudian dicampur sama air, suhu si air yaitu Kakak buat TA 12 derajat Celcius. Berarti massa air di soal dibilang sebesar M2 ya, M2 gram. Pada saat terjadi kesetimbangan suhu, sebagian massa es melebur ya. Sebagian massa es melebur. Ini udah jelas-jelas dibilang adik-adik sebagian massa es melebur. Artinya nggak semua esnya melebur. Gitu. Jika diketahui kalau lebur es
sekian, maka massa es yang melebur ditanya adalah massa es yang melebur. Oke ya, berarti kita pakai konsepnya di sini azas Black ya. Azas Black. Oke, berarti Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas di sini berarti si air ya. M air, C air, delta T air. Perhatikan adik-adik, untuk yang menerima si S, suhunya kan dari minus ya. Dari minus 8 kan. Jadi kalau kita buatkan dia minus 8 di sini, minus 8 derajat Celcius, kan dia naik dulu kan. Kemudian nanti di sini melebur yang suhunya 0. Berarti prosesnya dia kalor es dulu, baru kalor lebur. Nggak ada naik di sini ya. Kenapa nggak ada naik, Kak? Ya karena kan esnya masih sebagian yang melebur. Jadi nggak mungkin dia naik. Jadi harus seluruh dulu melebur baru dia naik. Oke ya, berarti di sini prosesnya QS, berarti rumusnya M S CS delta TS adik-adik ya, ditambah MS kali L lebur S. Ingat, MS yang di sini adalah massa es yang melebur yang mau kita cari. Oke, massa airnya di situ sebesar M2 adik-adik. C air ingat karena kita pakai gram ya, berarti kita pakai kalor jenis air 1. Makanya tadi kakak bilang ada kalor jenis air, kalor jenis es, kalor lebur uap, kalor lebur es, kalor laten uap, harus dihafal ya. Di soal kan ini cuma beritahu kalor lebur es. Kalor jenis air harus dihafal. Delta T air berarti dia 12 ya, 12 dikurang 0. Dari mana tahu Kak dikurang 0? Karena kan suhu airnya, suhu campuran itu dia sampai 0. Dari mana kakak tahu 0? Karena dibilang sebagian es yang melebur. Kakak tadi sudah bilang kan, kalau suhunya 0 bisa sebagian es melebur, bisa dia semua melebur. Intinya kalau dia sebagian melebur 0, seluruhnya melebur 0 juga. Itu dia. Berarti delta T untuk air adalah 12 kurang 0 dong kan? 12 sama dengan MS-nya di situ M1 ya, CS-nya di situ 0,5 ya, harus dihafal karena dalam gram. Kalau dalam joule 2100. Delta TS berarti dari 0 ke 0, dari minus 8 ke 0 kan? Dari sini ke sini. Itu dia. Berarti 8 ditambah MS yang melebur kita nggak tahu berapa. Kalau lebur S 80 ada di soal ya. Berarti 12 MA sama dengan 4 MA ditambah 80 MS. Oke ya, itu dia. Nah ini berarti bisa sama-sama kita bagi sama 4 ya. Jadi M1 ya. Ini M1 tadi. 4 di sini 3 ya. Di sini 1, di sini 20. Oke, kita tulis berarti nanti 3 MA dikurang 3 M2 dikurang ya M1 tadi CS sama dengan 20 MS. Ini MS di sini berarti es yang melebur ya, bukan es yang dalam bentuk padatan tadi yang suhunya minus 8, bedakan ya. Maka MS yang melebur adalah 3M2 dikurang M1 per 20. Jawabannya berarti yang E ya. Itu dia. Nggak ada pertanyaan kan? Oke, kita lanjut ya. Nomor 13, 2 kg es ya. Berarti di sini ada massa es sebesar 2 kilo bersuhu 0 ya. Berarti suhunya
TS adalah 0 derajat Celcius dicampur dengan 8 kg air, berarti masanya si air 8 kilo. T-nya si air berarti itu T derajat Celcius ya. Campuran tersebut mencapai suhu berarti T campuran 20 derajat Celcius. Tanpa pertukaran kalor, dengan kalor jenis bla bla bla, itu cuma keterangan untuk kalor jenisnya ya. Kita lihat di sini berarti kalor lepas sama dengan kalor terima ya. Yang melepas berarti si air, M air, C air, delta T air. Yang menerima di sini siapa? Yang menerima di sini adalah si S. Perhatikan adik-adik, suhu S-nya sudah dalam 0. Berarti dia bukan kalor S kan? Tapi di situ prosesnya adalah kalor lebur. MS kali kalor lebur S. Itu dia. Oke, MA-nya di situ berapa? 8 kilo ya. C airnya. Nah, C airnya di situ dibilang dalam kilokalori ya. Ini juga dalam kilo, jadi sama aja, nggak usah kita rubah. Biar aja di situ sebesar 1 kan. Delta T air berarti T tinggi dikurang T rendah. Yang pasti tingginya berarti si T, dikurang rendahnya campurannya. MS-nya 2, kalau lebur S-nya itu sebesar 80. Oke, berarti 8T dikurang 160 sama dengan 160. Bisa ya? Maka 8T di sini jadi 300. Bentar, tadi ada yang 2 kg es susu. Ini sampai naik ya, berarti di sini tambah lagi ya. Kan dibilang campurannya berarti 20, berarti S tadi bukan sampai 0 ya. Jadi kalau kakak tulis S-nya di sini 0, dia bukan sampai sini ternyata kan, karena campurannya di atas 0 tuh, 20 derajat. Di sini dia. Berarti kalor lebur, di sini kalor air. Tambah lagi di sini ya. M air, C air, delta T air. Ditambah. Perhatikan adik-adik, di sini berarti M airnya adalah massa si S tadi yang sudah melebur kan? Berarti 2 dong ya. 2, kalau jenis air 1, delta T-nya berapa? Berarti dari 0 ke 20, berarti 20 kan? Tambah 40. Kalau ada yang bingung tanya ya adik-adik ya. Berarti di sini 8T sama dengan 200 ditambah 160 berarti 360. Maka T-nya 360 per 8 itu 45 derajat Celcius. Itu dia. Oke ya. Ini kita sekarang masuk ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu nanti ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Kita lihat yang konduksi dulu ya. Kalau konduksi berarti perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Biasanya konduksi terjadi pada zat padat. Nanti laju perpindahan kalornya hanya bisa dicari dengan H sama dengan Q per T atau K dikali A delta T per L. Oke ya. H itu laju perpindahan kalor, K koefisien konduksi. Kalau nggak diberitahu di soal itu yang ditanya, L panjang bendanya gitu ya. Kemudian A itu luas penampang, seperti itu. Nah, kakak langsung masuk ke contoh soal aja ya. Untuk yang perpindahan kalor secara konduksi. Oke, perhatikan adik-adik, 2 buah logam A dan B yang mempunyai ukuran yang sama ya, disambung satu sama lain pada salah satu ujungnya. Oke, misalnya ya adik-adik ya, di sini ada batang logam gitu ya. Ini ada 2 ya. Oke,
Ini dia si logam A ya, ini logam A, kemudian ini logam B. Mempunyai ukuran yang sama. Kalau dibilang ukurannya sama berarti panjangnya, berarti dari sini ke sini ini adalah LA, dari sini ke sini ini adalah LB. Berarti ada LA sama dengan LB ya. Kemudian juga luasnya sama, luasnya si A sama dengan luasnya si B. Luas yang dimaksud di sini yang ini ya. Yang ini. Itu dia. Oke. Jika suhunya dibilang berturut-turut, T-nya si A 210 derajat Celcius, T-nya si B sebesar 30 derajat Celcius, serta koefisien konduksi kalor A, berarti K-nya si A itu 2 kali K-nya si B ya, adik-adik ya. Maka suhu pada sambungan kedua logam berarti T sambungan. Jadi kalau di azas black T campuran, kalau di sini T sambungan ya. Oke. Di sini yang 210, di sini yang 30 derajat Celcius. T sambungannya di sini ya, ini yang T sambungan. Nah, perhatikan untuk mencari delta T nanti untuk si TA berarti tinggi kurang rendah ya. Berarti yang tinggi 210 dikurang T sambungan ini, T sambungan. Seperti itu. Tapi nanti untuk delta T-nya si B, karena tinggi kurang rendah, berarti T sambungan dikurang sama 30 derajat. Itu dia. Nah, kalau kita lihat itu kan persambungan dua batang logam ya. Nanti kalau persambungan dua batang logam adik-adik ya, maka nanti berlakulah prinsip laju perpindahan kalor untuk si batang A atau logam A itu sama dengan laju perpindahan kalor untuk si logam B. Berarti yang kita pakai K dikali A dikali delta T per L, rumus yang tadi ya, sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Itu dia. Nah, ini berarti kakak bisa coret ya adik-adik ya. Ini bisa coret, kemudian ini bisa dicoret. Ini K-nya si A, delta T-nya si A, si B, si B. Oke. Sekarang kita lihat. K-nya si A 2KB. Delta T-nya si B berarti 210 dikurang T sambungan ya. Sama dengan KB dikali T sambungan dikurang 30. Ini berarti bisa coret. Berarti 420 dikurang 2 T sambungan sama dengan T sambungan dikurang 30. Oke ya. Maka nanti 3 T sambungan sama dengan 450. Maka T sambungannya adalah 150 derajat Celcius. Itu dia. Oke ya.